Bayangkan 5 hari saudara-saudara kita di Sumatera sana, di Sumatera Utara, Aceh, sama Sumbar itu dalam situasi bencana. Ya, biar Bapak nggak kita tuduh banyak cakap gitu ya. Bapak batalkan itu pelepasan kawasan hutan di wilayah Papua Selatan. Ya. Berani nggak? Mau jadi tebu ya itu Bang ya? Yoi, itu buat food estate. Wah, nama besar bro. Kita matiin, kita obrolin nanti nama-namanya. Kayaknya nggak jauh-jauh dari nomor itu, Bang. Perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi gitu ya, di wilayah Sumatera, ya sebagian besar pelaku-pelaku pemilik perusahaan kelapa sawit, HTI, apalagi TPL gitu ya. TPL pasti melakukan deforestasi karena mereka akan panen kan. Iya. Itu, lalu kemudian ya perusahaan tambang yang kita sebutkan tadi, Prabowo yang punya pusat perlindungan orangutan. Bahkan di wilayah Samboja, di wilayah IKN, bahkan di wilayah Sumatera Utara. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Torpedo. Dalam usia 1 tahun, kita nggak boleh kendorkan gas, Bang. Ya, gas. Giginya mainkan terus. Gigi satu terus ini. Sekarang kita udah datangkan tamu spesial juga, Bang. Siapa? Belakangan kalau kita ketik di YouTube tuh agak lumayan. Agak banyak lah jejak-jejaknya itu. Di TikTok, di IG pun kita buka pun jadi tuh barang. Makanya kita share ke Torpedo, Bang. Bahkan kemarin itu sempat viral turut mempermalukan tokoh NU ya. Moma. Itu aku tonton full tuh, Bang. Anak Medan lagi, Bang. Alumni USU. Pokoknya belakangan gara-gara lingkungan lagi rusak nih, kesorot-sorot lah nama beliau. Bukan anak Medan, anak Siantar, Bos. Oh, Siantar. Kerucutkan lah. Siap, Bang. Kita nggak terima dibilang Medan nih. Mau ku perjelas tadi, tapi ya bagus lah. Anak Siantar. Pokoknya ini kalau ditonton sama yang lagi nyorot-nyorot lingkungan, kayaknya bakalan ada yang ketar-ketir, Bang. Ya. Bukan tanggung ini barang, Bang. Gas terus, Bang. Jangan tunggu apa-apa lagi. Sebagai anak Siantar Men, langsung aja. Siapa sih, Bang, yang paling bertanggung jawab, korporasi mana yang paling menghancurkan? Dan dari sektor atau menteri mana yang sebenarnya yang berkontribusi terhadap kehancuran di Sumatera itu? Sebagai juru kampanye hutan ya, Bang? Aku sekarang di Climate and Energy. Oke, Climate and Energy Greenpeace. Tadi di Komisi 4 ya, Bang? Apa Komisi 12? Komisi 4 Kehutanan. Tadi Komisi 4 Raja Juli bilang ya, Bang ya? Ya. Dalam konteks Sumut, ada 12 perusahaan. 12 perusahaan. Baru aja tadi RDP. Di satu sisi, ini menunjukkan ada perubahan sebenarnya di pola komunikasi atau pola penindakan dari pemerintahan ya. Ini yang kita minta sebenarnya dari dulu, kenapa nggak kayak gini gitu ya. Sekarang tuh mereka berani menyebut ada 12 perusahaan. Terus kemarin Pak Hanif Faisal bilang ada 8 perusahaan gitu ya. Iya. Sebenarnya situasi di Sumatera Utara ini kan bukan advokasi ya terhadap perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara, konflik lahan agraria itu udah berlangsung lama kan, dan panjang. Kita tahu TPL bahkan itu punya konflik panjang di Sumatera Utara. Bahkan kemarin ada rusuh yang kemudian mengenai salah satu mahasiswi IPB kan? Di mana itu, Bang? Di Sumatera Utara. Sihapor. TPL. TPL itu ada beberapa. Toba Papua Lestari itu ada beberapa tempat, beberapa konsesi. Satu perusahaan itu bisa memiliki lebih dari satu konsesi. Tapi kita agak lebih berani karena Menteri juga udah menyebut nama-nama ini ya. Ada 12 perusahaan. Pak Hanif kemarin bilang 8 gitu ya. 12 kita tidak perlu berdebat 8 dan 12 itu. Tapi bisa jadi Pak Menhut berpikirnya konsesi ya. Jadi karena kayak TPL itu lebih dari satu konsesi gitu. Tapi Bang, sedikit ku potong sebelum Abang lanjut. Udah taunya kawan tuh ngerusak-ngerusak dikasih pula penghargaan sama Raja Juli kan? Ya. Agustus 2025 tuh. Iya. Betul. PT TPL. Betul. Bahkan Raja Julinya juga baru didapat penghargaan tuh dari salah satu media. Baru-baru ini. Ya kan? Kita agak word ini juga agak lain memang. Karena agak lain. Agak susah kita. Apa ya? Jadi gini, kenapa kemudian perusahaan itu bisa bersalah atau memiliki
bukan bisa bersalah, memiliki potensi untuk dipersalahkan. Gitu ya. Lalu kemudian kenapa kita bisa meminta menteri bertanggung jawab? Kan itu yang perlu kita bahas juga ya. Biar kita nggak sekedar nuduh-nuduh gitu ya, nunjuk dia. Jadi situasi ini kan dua hal gitu ya. Situasi Sumatera Utara ini, siklon siklon tropis itu tuh nggak pernah lewat di garis khatulistiwa. Tidak pernah mendekati bahkan. Itu riset dari ratusan tahun lah ya. Itu nggak pernah. Yang selalu menjadi wilayah bencana itu ya seperti Philippines. Itu bertahun. Setiap tahun mereka beradaptasi dengan bencana. Mereka punya siklon di sana. Kalau Jepang itu punya typhoon, ya kan? Filipina juga punya typhoon. Tapi Indonesia garis khatulistiwa itu nggak punya karakteristik bencana seperti yang terjadi saat ini. Nah, artinya kan itu anomali. Anomali cuaca. Disebut sebagai cuaca ekstrim kan. Nah, pernah terjadi sebenarnya di wilayah kita sebutnya siklon Seroja di wilayah NTT. Gitu. Bahkan siklon tropik yang lewat di Indonesia ini itu tidak lebih besar tipenya daripada yang baru-baru lewat beberapa bulan lalu di Philippines. Di Philippines, tapi di Philippines korbannya sekitar 30. Indonesia sekarang mencapai angka 700. Dengan segala hormat tanpa berpikir bahwa ini adalah statistik gitu ya. Ini menunjukkan sebenarnya ada kegagapan pemerintah dalam mengatasi bencana. BMKG bilang siklon ini tuh akan lewat sebenarnya 5 hari sebelumnya kan. Udah memberikan early warning system. Nah, dalam situasi ini itu diciptakan kenapa kemudian ada siklon lewat wilayah garis khatulistiwa gitu ya, wilayah ekuator ini. Itu disebabkan itu yang disebut sebagai krisis iklim. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, itu akan terjadi. Dia semuanya disebut sebagai anomali gitu. Dan di luar kuasa saintis memang. Tapi ini udah para saintis di IPCC itu udah membuktikan dalam artian secara fakta gitu ya. Mereka memprediksi bahwa bencana itu akan naik 8 kali lipatnya kalau suhu bumi itu selalu naik. Jadi krisis iklim itu ya pasti bencana. Sekarang persoalannya nggak cuman krisis iklimnya terjadi di Sumatera Utara, kondisi ekologisnya juga udah parah yang deforestasi tadi gitu. Nah, kenapa kemudian mereka saling menolak untuk dipersalahkan? Contoh misalnya ada satu perusahaan tambang yang kemudian bikin rilis gitu ya, banyak banget di Instagram gitu ya. Bahkan ada yang mention ke aku lagi. Perusahaan apa, Bang? Hah? Oh, karena ini udah terbuka ya? Iyalah. Dia udah buka. Di wilayah Batang Toru itu kan, di wilayah Das itu ada Agincourt kan ya? Ada Agincourt. Dia memberikan memberikan klarifikasi karena wilayah dia itu tidak mengalir ke wilayah Garoga kan? Karena itu wilayah lain dan yang sering disorot kan dia. Tapi begini, ekosistem itu kan bukan ini. Aku orang Blok A, ini Blok A gitu ya. Bukan orang Blok M, aku orang Blok A misalnya. Tapi kan ini sebenarnya sangkut paut. Kalau di sana rusak, di sini akan ada sebab gitu. Nggak usah jauh-jauh. Banjir Bekasi ini karena kita konteksnya nasional ya untuk memudahkan cara pikir teman-teman bagaimana melihat wilayah ini gitu ya. Banjir Bekasi kemarin yang tahun lalu berarti ya. Yang KDM sempat viral juga gara-gara itu banjir Bekasi yang sampai ke atap rumah, banyak banget perumahan. Itu di mana yang dilihat sama KDM sama Gubernur Jawa Barat? Puncak. Sama beberapa kementerian. Julhas juga datang kan? Puncak yang kenapa? Itu wilayah Das. Gitu. Jadi dua wilayah yang namanya daerah aliran sungai itu satu bentang. Jadi jangan buru-buru juga melakukan klarifikasi. Jadi lebih baik gitu ya memberikan empatik gitu ya. Lalu kemudian menyebutkan bahwa ya kami siap untuk dievaluasi dan lain sebagainya gitu. Jadi memberikan klarifikasi dalam situasi tanggap darurat kayak gini enggak. Jadi gitu. Jadi situasi ini dua hal sebenarnya yang terjadi ya baik di situasi krisis iklimnya sudah makin parah. Nah, krisis iklim kenapa bisa makin parah ya karena salah satu ada dua hal ya untuk Indonesia ya. Kan kita tuh dari 10 negara di dunia kita tuh masuk nomor 7 sebagai negara pengemitter bahasanya. Apa itu, Bang? Negara dengan emisi tinggi juga. Jadi kita negara yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Nah, kenapa kita bisa berkontribusi? Satu, karena deforestasi kita masih besar. Yang kedua, kita masih
ekonomi kita masih industri ekstraktif termasuk pertambangan. Tambangan ya. Lalu yang berikutnya itu soal transisi energi gitu. Itu yang kedua ini kan yang soal aku akhirnya debat sama tokoh NU Ya, ya, tokoh NU Gus itu. Ulil gitu ya. Nah, Cemana kan Bang dikampanyekannya mobil listrik ya Bu, masih dari batu bara kan? betul. Dan ini kita dianggap fearmongering kan. Dia setelah dia ngomong fearmongering kita disebut Wahabi kan. Ya. Walaupun aku nggak setuju dengan istilah ini. Karena itu istilah berbahaya kan. Iya, iya. Itu kan stigma dalam agama tuh. Labelisasi. Jadi Wahabi itu stigma dalam agama. Walaupun aku juga ketawa saudara. Kacau nih orang gitu lah ya kira-kira. Gus, nanti kita undang orang kayaknya enak juga ya buat Iya, iya. ngobrol ya. Tapi situasi dunia pertambangan. Jadi emisi paling besarnya industri yang tadi itu. Kenapa kemudian Raja Juli Pak Hani Faisal dan kita cukup respect sama mereka ya menyebutkan ini karena yang berkontribusi terhadap krisis iklim dan deforestasi paling besar adalah industri pertambangan, industri perkebunan, sama industri kehutanan atau hutan tanaman industri yang dalamnya misalnya contohnya ya HTI itu lengkap ya di wilayah Sumatera ya. Lengkap. Kita tuh lengkap. Hutan tanaman industri itu kita banyak ada sekarang kan ada Toba Pak Pestari, dulu Indorayon namanya kan. Ya. Sawit apalagi Sawit. cuy gitu ya. Yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Ya banyak lah memang mereka memiliki kan. Kalau kita sebutin nama memang mereka punya kan. Jadi nggak masalah sebenarnya. Udah banyak jejaknya itu Bang. Yoi. Lalu kemudian yang ketiga itu pertambangan. Apalagi di wilayah Batang Toru itu wilayah pertambangannya besar. Sumatera Utara itu kita di wilayah Batang Toru, Dairi itu kan satu bentang wilayah dekat wilayah Sibolga. Jadi kita tuh punya tambang emas, emas perak di wilayah situ. Jadi semua ini 3 sektor ini yang paling berkontribusi. Bang, dari sektor perkebunan, kami baca di berita total luas hutan alam di Sumatera itu 12,6 juta dan 10 jutanya sudah menjadi lahan sawit. Ya. Dari puluhan tahun transisinya cepat untuk berubah menjadi perkebunan sawit. Siapa yang paling berkontribusi dalam alih fungsi dari hutan alam ke sawit ini, Bang? Nah, ini menjadi dasar kenapa kita bisa memintai pertanggungjawaban terhadap 3 menteri. Kalau dalam konteks perkebunan berarti 2 menteri. Kenapa? Pertama, pelepasan kawasan hutan itu ada kewenangannya di Menteri Kehutanan. Oke. Dilepaskan dia ya, kalau dia tadinya kawasan hutan kan dilepaskan. Nah, setelah dia dilepaskan, dia kan menjadi APL. Area pengamatan lain gitu ya. Terus dia menjadi kewenangannya ATR BPN. Terus dikeluarkanlah yang namanya HGU, hak guna usaha kan, oleh ATR BPN. Lalu kemudian yang berikutnya analisis atau persetujuan lingkungan gitu. Jadi ketika terjadi pelepasan kawasan hutan gitu ya, lalu kemudian ada deforestasi, maka itu menjadi tanggung jawab atau domainnya Kementerian Kehutanan. Lalu kemudian izin perkebunannya ATR BPN, tapi secara lingkungannya itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dalam konteks ini kenapa mereka bertanggung jawab? Karena itu sebenarnya memberikan izin dan lain-lain sebagainya, itu kan melekat yang namanya fungsi pengawasan. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita harus bertanya, apakah mereka sudah melakukan fungsi pengawasannya? Sehingga ya mereka ketika terjadi seperti ini, mereka bisa kita mintai pertanggungjawabannya. Dan lagi-lagi ya Pak Hani Faisal kemarin aku lupa di Kempinski ya kalau nggak salah. Dia tuh ngomong kayak gini, ya kami kurang lebih ya, dia memberikan izin persetujuan lingkungan dan mereka tidak menyangka situasi bencananya seperti ini, jadi sehingga mereka akan mengevaluasi perizinan itu. Di satu sisi itu adalah langkah yang baik gitu, langkah yang baik karena apa? Karena mereka mengakui ada yang salah dari kebijakan pemerintah gitu. Tapi Bang, melihat yang lahan itu, kalau kita baca juga riset dari World Research itu menyebutkan yang WRI ya, WRI. Menyebutkan bahwa dari 2000 sampai 2014 itu 8 juta hektar itu sudah alih. Betul. Kemudian kalau kita potret lagi data BNPB dari 2010 sampai 2019 sampai 2023 itu terjadi bencana meteorologi itu sebanyak 1.400 kali. Betul. Itu kan sudah ada catatan-catatan. Ya. Seharusnya data itu bisa di-sharing dan
kerangka matematika itu sangat terlihat jelas kan, Betul. nggak bisa ditipu-tipu. Tapi kenapa pengawasan itu ataupun pemberian izin itu terlihat terkesan gampang ya? Pertanyaan saya kemudian, apakah yang lemah itu karena intervensi politik atau memang gara-gara yang sering abang sebutkan keliling kemana-mana, perilaku koruptif itu? Jadi lagi-lagi ada dua ya. Pertama itu pemerintah lah ya. Ada satu istilah menarik tuh. Kalau kita aksi itu selalu bikin, apalagi di luar negeri, itu bilang gini. Krisis di film-film, bencana akan selalu dimulai dari pemerintah yang menolak saintis atau sains, denial terhadap sains, dan menolak membenarkan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan. Itu jadi kayak tagline di mana-mana. Gitu. Maksud abang, pemerintah kita ini nggak didengarkan ya ilmuwan-ilmuwan, Bang? Betul. Nggak ada yang namanya evidence-based policy. Dan scientific approach. Dan scientific approach gitu ya. Nggak ada. Kenapa? Kan udah kita bilang nih. Bukan kita ya. Bahkan dunia ini udah bilang nih ke Indonesia. Di mana-mana Indonesia didesak. Dan aku pernah dilaporin gara-gara urusan deforestasi ini. Iya, dilaporin kita ke polisi. Padahal cuma gara-gara urusan deforestasi ya. Soal angka. Tapi orang kan sering, kita jadi kemana-mana, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kan orang jadi ngomongin angka. Oh, deforestasinya kan nggak sebesar itu, nggak yang sebesar disebutin Greenpeace gitu ya. Kadang aku mau bilang, deforestasinya terjadi nggak? Iya kan? Iya terjadi gitu. Tapi untuk membingungkan kita semua, orang berdebat pada titik koma gitu. Padahal situasinya adalah, itu nanti kok di debat tuh yang 12 juta itu misalnya gitu ya. Oh enggak, kalau berdasarkan metodologi yang dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, begini-begini, gitu ya. Ada namanya deforestasi bruto dan ada namanya deforestasi neto. Itu. Kalau kita orang Medan nih, bilangnya gini, kacau kali ya. Tapi kalau aku ditanya gitu ya, kalau bisa di TV agak kurang sopan, aku tanya nih, misalnya gitu ya. Terjadi nggak deforestasinya Pak? Gitu. Pengen kita tunjuk sebenarnya kan. Tapi kan kita nggak gitulah gitu ya. Kalau yang ku bilang tadi Bang, ku baca barusan dari tribunnya adalah kalian ini. Iya itu. Tapi mereka akan bilang begitu karena penghitungan deforestasi itu akan tetap berbeda. Tapi dari 10 juta terus kemudian data kami nggak 10 juta, berapa? 9 juta kan besar juga gitu. Nah, tapi kira-kira ya dari diskusi aku tadi apa tadi? Jadi lupa kita. Apakah kayak ini gara-gara politiknya? Jadi ada dua. Pertama, mereka menolak secara sains tadi. Kan udah dibilang deforestasi ini berbahaya, gitu kan? Karena udah dibilang deforestasi berbahaya, harusnya mereka dengarkan para sains. Kenapa deforestasi berbahaya? Karena dia akan menimbulkan emisi yang besar. Nah, apa susahnya Indonesia untuk mendeklarasikan dirinya, oke, kami menghentikan deforestasi. Situasi bencana kayak gini harus menjadi peringatan terakhir sebenarnya pada pemerintahan ini ya, pemerintahan Pak Prabowo, bahwa bencana itu udah di depan mata. Kalau beliau mau menaikkan ekonomi 8%, karena kan target beliau 8% ya, dan angka 8 katanya ada sesuatu nih dengan Pak Prabowo, Presiden ke-8 dia, maksudku gitu. Nah, aku potong dulu yang itu Bang. Mana, Bang? Yang kemarin 8 kata Hanif itu 8 juga ya? Yang satu kan katanya tidak aktif, jadi tidak kami panggil. Oh gitu. Jadi 7, jangan sampai 8. Jangan sampai perusahaan ke-8 itu punya pimpinan yang suka dengan angka 8. Lanjut Bang. Iya, bisa. Jadi perusahaan-perusahaan ini berkontribusi gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa ekonomi mau tumbuh, itu nggak akan tumbuh. Bayangkan, bagaimana ekonomi tumbuh di Sibolga misalnya, di wilayah-wilayah bencana ini. Akan sulit. Terisolir. Recovery-nya itu akan lama sekali. Jadi kita akan berpikir bahwa recovery-nya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kalau bencana terus berulang, apa yang diinginkan Pak Prabowo itu nggak akan tercapai. Maka ya harus berpikir melakukan sebuah kebijakan agar dia tidak terdeforestasi, agar tidak terjadi krisis iklim. Itu yang pertama tuh. Dia punya resistensi ya, menolak gitu. Bahwa ini adalah hal yang baik gitu. Dalam artian kalau beralih dari energi kotor ke energi bersih, beralih
dari industri ekstraktif yang berbasis lahan ke industri yang lebih green, itu akan jauh lebih baik gitu, dan mereka menolak itu. Berikutnya itu soal yang ekonomi politik, ya kan. Aku nulis jurnal dan udah terbit Scopus 1. Sombong. Ngeri. Biar kita dibilang nggak ngomong-ngomong aja ya. Iya, iya. Jadi kita membuktikan bahwa ada relasi antara bisnis dan politik yang sangat tinggi di industri sumber daya alam. Yang kemudian bagaimana itu terjadi? Karena kita buktikan bahwa hampir 40% anggota parlemen kita itu adalah seorang pengusaha gitu. Pengusaha. Waktu itu tahun 2014 aku juga sempat mengeluarkan ya sama Tempo, waktu itu hampir setengah dari ini adalah pengusaha. Tapi posisinya ini untuk kita sampaikan adalah bahwa ekonomi politik itu menjadi pilihan-pilihan utama, pertimbangan utama dalam melanjutkan bisnis. Gitu. Jadi sama kayak ini narasi kita ya. Kenapa kita susah beralih dari energi kotor ke energi bersih? Kenapa kita susah beralih dari batu bara ke renewable energy? Renewable energy terbukti lebih murah di beberapa negara. Bahkan Pakistan lebih maju dari Indonesia soal renewable energy. India lebih maju dari Indonesia. Bahkan mereka growth-nya cepat sekali. Cina juara di sana. Kenapa Indonesia nggak mau beralih dari energi kotor ke energi bersih? Karena yang punya elit-elit itu. Yoi, betul. Dan itu udah kita buktikan. Ada satu laporan Greenpeace namanya corruption. Teman-teman bisa lihat. Itu juga yang membuat aku sampai dipanggil sidang. Di sidangnya Haris Fathia. Bang Haris pernah kemari kan? Iya. Itu gara-gara 2 laporan itu. Ada laporan kita membuktikan antara kaitan para petinggi-petinggi ini, para elit-elit ini. Kalau sudah tidak menjabat agak susah ya kita sebutinnya ya. Ada ruang-ruangnya lah. Tapi teman-teman bisa baca ya laporannya. Judul laporannya corruption untuk yang batu bara. Bagaimana batu bara orang-orang di industri batu bara itu erat kaitannya dengan politik. Bahkan ada yang jadi menteri, adiknya misalnya gitu. Iya. Ya kan, kalau kita sebutin agak sulit tuh. Tapi lihat aja tuh ininya, laporannya. Semua ada dijembrengin di situ. Kode terakhir yang membuat Haris Fathia dipanggil bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan aku sampai harus bersaksi karena nama itu. Yang bilang kau gelap itu. Kau yang gelap. Itu kira-kira kawan-kawan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita sebutin namanya, tapi karena udah nggak menjabat agak repot. Ada ruang di situ. Aku fokusnya di Menteri Kehutanan. Kan beredar di medsos itu yang bule mewawancarain Pak Zulkifli Hasan. Oh iya, Horizon Ford. Sampai dia ketawa, that's not funny. Ya, that's not funny. Ini kan bukan hal yang sulap. Ini bertahun-tahun terjadi. Ya. Di era kapan, siapa yang pegang pulpen pada saat itu, sehingga deforestasi di Sumatera itu kian parah. Ya. Dalam catatan Greenpeace. Ini itu Tesonilo ya, yang kasus itu kan Horizon Ford naik ke Tesonilo, dan itu udah diklarifikasikan sama Pak Zulkifli Hasan ya. Dan itu haknya Pak Zulkifli Hasan untuk melakukan klarifikasi. Tapi sayangnya yang beliau klarifikasi adalah, ya saya tertib, bukan apa di bahasa dia, itu dokumenter. Itu dokumenter. Ya, tapi kenapa nggak dijawab kan? Jawaban dia kan malah demokrasi lah. Iya, jawaban dia Indonesia baru mengalami demokrasi. Aku berharap sebenarnya ya kalau bukan buzzer. Pak Zulkifli Hasan ya kalau mau melakukan klarifikasi ya, coba klarifikasi data yang banyak beredar soal pelepasan kawasan hutan di zaman Pak Zulkifli Hasan itu adalah yang paling besar sepanjang sejarah. Lanjut Bang. Kalau sepanjang sejarah Indonesia modern lah ya. Kalau dibalik nanti dari zaman Ken Arok nggak itu juga. Tapi maksudnya kenapa dalam kerangka setelah pasca reformasi lah ya. Karena kan tahun 90-an itu deforestasi besar-besaran juga terjadi. Bahkan angkanya ada beberapa angka yang keluar ya untuk pelepasan kawasan hutan ya. Ada yang 1, sekian, ada yang 2,4. Itu bukan 1, ribu gitu ya, atau 1, sekian juta.
Ada bahkan yang nulis 2,4 pelepasan kawasan hutan di zaman Pak Zulkifli Hasan. Gitu ya. Bahkan hitungannya itu lebih besar dari 10 tahun Bu Siti Nurbaya. Ya. Pertanyaannya gini, apakah itu salah atau tidak? Satu hal yang harus kita jawab ya, atau Pak Zulkifli harus jawab. 2, apakah itu legal atau tidak? Legal, kalau ditanya. Apakah itu melanggar hukum? Enggak melanggar hukum. Inilah yang kita sebut bahwa ada kebijakan yang memang dia legal dan dibolehkan secara aturan, tapi dia akan berdampak buruk. Itu yang disebut sebagai policy failure atau kegagalan kebijakan. Anak-anak politik paling paham lah ini ya, bahwa ada kebijakan yang mungkin salah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kalau memang itu salah, mungkin agak sungkan sekarang untuk minta maaf. Oh, itu kan terjadi waktu saya masih jadi Menteri Kehutanan. Oke lah gitu. Tapi revisi. Apalagi beliau sebagai ketua umum partai dan masih menjabat sebagai Menko kan ya. Artinya Pangan. Menko Pangan, dia memiliki kewenangan untuk dan dia kan Menko Pangan itu membawahi kehutanan kan ya. Kehutanan. Ya, Menko Kehutanan itu di bawah Menko Pangan. Bahkan baru-baru ini saya berharap Pak Zulkifli karena saya mendengar itu Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Ini beneran nih, ini from my deepest of heart ya Pak Zulkifli ya. Beneran ini beneran. Dan ini dia kan bilang saya berani bertanggung jawabkan dunia akhirat gitu ya Pak Zulkifli. Tapi bukan soal keagamaan itu yang mau saya mention, tapi beliau kan sepertinya tulus ya. Bahkan kemarin manggul karung beras ke sana itu tulus ya. Saya berharap beliau lebay itu yang manggul itu Bang. Iya. Tapi beberapa bulan lalu beliau menyatakan akan melakukan pelepasan kawasan hutan di wilayah Merauke, Papua Selatan hampir 500.000. Maksud saya gini, kalau udah tahu bahwa deforestasi yang dulu dia lakukan salah dan dia datang ke Sumbar dan melihat kesedihan itu yang disebabkan oleh deforestasi, maka dia harus merubah mindset dia. Apa yang paling mudah melihat orang yang berkomitmen? Kita di Batak ya kan bro? Ya. Ibu Batak gitu lah ya. Kita di Batak itu biar orang Batak jadi Menko kan ntar. Itu orang kalau nggak bisa dipegang omongannya habis sama kita kan. Ya. Kita harus pegang omongan dia gitu ya. Dia bilang kan dia prihatin dan sebagainya dan itu harus dievaluasi dalam kerangka tes Sonilo. Tapi kalau cuman omongan aja banyak cakap ya kan. Yeah. Nah, biar Bapak nggak banyak kecap. Biar Bapak nggak kita tuduh banyak cakap gitu ya. Bapak batalkan itu pelepasan kawasan hutan di wilayah Papua Selatan. Ya. Berani nggak? Mau jadi tebu ya itu Bang ya? Yoi, itu buat food estate. Wah, nama besar bro. Kita matiin, kita obrolin nanti nama-namanya. Kayaknya nggak jauh-jauh dari nomor itu Bang. Bisa disebut nama PT-nya itu Bang. Abang udah tahu itu nama PT-nya. Ya balik lagi tuh Bang. Oh. Kalau Iya, di Sumatera itu Bang, sebutkan korporasi yang melakukan deforestasi itu besar-besaran di Sumatera. 1 TPL. Ya, TPL. Kan skala besar-besaran ini agak nanti debatable gitu ya. Tapi kalau kita bilang perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi gitu ya di wilayah Sumatera, ya sebagian besar pelaku-pelaku pemilik perusahaan kelapa sawit, HTI apalagi TPL gitu ya. TPL pasti melakukan deforestasi karena mereka akan panen kan. Iya. Itu lalu kemudian ya perusahaan tambang yang kita sebutkan tadi, lalu kemudian ada PTPN gitu. Ada beberapa PTPN. Jadi ini kan orang akan bilang banjirnya kan lepas-lepas gitu ya. Sketcher bahasa kita ya. Ada di wilayah Garoga, ada di wilayah Sibolga gitu kan. Ada di wilayah bawah Batang Toru, bahkan ada di Medan gitu ya. Orang bilang ada tuh logika yang aneh juga. Tapi ini kawan-kawan kita di Medan juga lah ya. Dia bilang gini. Nggak ada hutan banjir di Medan ini. Jadi banjir kami di Medan ini nggak karena hutan. Jadi jangan salahkan Pak Bobila gitu misalnya gitu. Gitu. Jadi dalam hati kita kacau juga cara kawan dia berpikir gitu ya. Ini kan satu bentang gitu ya. Jadi begitu siklon ini lewat, curah hujan tinggi, alam ini ekologi ini ekosistemnya udah nggak mampu lagi. Istilahnya makanya di dalam
lingkungan itu ada istilahnya daya dukung, daya tampung lingkungan. Jadi situasinya memang udah nggak memungkinkan lagi, maka terjadilah deforestasi. Dan harusnya perusahaan-perusahaan tadi yang ada 8 ya, kita awalnya teman-teman Walhi itu menyebutkan 7 waktu itu, terus Pak Hanif tuh 8 ya. 8. Lalu Pak Raja Juli 12. 12. Aku ada datanya nih. Kita buka aja lah ya. Buka aja, Bang. Buka, Bang. Kan ini udah publik juga ya ini. Berarti, Bang, Ini adalah perusahaan-perusahaan berbasis lahan di Sumatera Utara. Ada kawasan hutan, ada di luar kawasan hutan. Jadi secara keseluruhan. Di wilayah ini Aceh, ini Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada PT ini aku ambil dari teman-teman Jatam ya. Banjir terparah itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan. Ada konsesi PT Toba Pulp Lestari. Itu ada nanti kalau kalian mau ini aku bisa screenshot ya. Iya, Bang. Oh, kita insert 1, aja, Bang. 2, 3, 4, 5, 6 konsesi. Lalu kemudian memang inilah yang menyedihkan, ada PLT Batang Turu, renewable energy ini tapi di atas. Tapi dulu kita kritik dia walaupun dia renewable energy atau energi bersih. Kenapa? Karena dia melakukan deforestasi. Ini salah satu yang aku bilang agak menyedihkan sebagai aktivis lingkungan. Nanti bisa di-search di YouTube. Dulu zaman Facebook ya, di Facebook tahun 2020 kita mengkritik deforestasi besar-besaran di wilayah Batang Toru. Jadi gini, wilayah Batang Toru kita bisa membayangkan lah, tapi ini bagi yang tidak bisa membayangkan ya. Wilayah Bentang Sumatera Utara ini agak unik. Medan ke Siantar itu dataran kan? Ya. Makanya banyak perkebunan kelapa sawit dataran dulu, bahkan dulu ada kita Deli terkenal dengan tembakau, ada PTPN 4 di situ ya. Nah, tapi kalau kita mulai dari Parapat ke wilayah Tarutung, Sibolga Sampai ke selatan. sampai ke bawah sampai ke selatan. Itu kita itu kayak jalan di tebing kan? Iya. Iya kan? Apa namanya bro gua jalan itu? Kalau dari Tarutung ke Sibolga? Batu Lubang. Betul Bang. Jadi bahkan karena kita harus dari pinggir tebing, curang saking curamnya ada lubang yang ada tebing yang dibolongin gitu ya, kita sebut batu lubang. Jadi konturnya itu udah berbeda. Kontur yang berbeda atau dia ringkih secara alam gitu ya. Ini pandangan mata gitu. Tapi kalau pandangan saintis memang batuan di wilayah Sumatera Utara ke atas itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu memang rapuh gitu. Karena wilayah Sumatera ini adalah lempeng yang dia tuh dulunya lautan terus naik ke atas. Makanya kita ada cincin api gitu. Tapi nanti ahli lah ya BMKG bisa lebih valid untuk ngomongin ini. Nah, situasi ini membuat dia semakin rentan. Jadi tentu semuanya rentan deforestasi. Tapi kira-kira gini, deforestasi yang dilakukan di Kalimantan karena dia adalah daratan tua dan bentang alamnya datar gitu ya, akan berbeda ketika dia dilakukan di wilayah Sumatera Utara, terutama Batang Toru. Wilayah Batang Toru di deforestasi akan beda sama wilayah di Siantar. Kenapa? Karena yang satu curam dan itu das, daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai, kawan-kawan ya, kan kadang kita pikir daerah aliran sungai itu adalah 5 meter ke kiri, 5 meter ke kanan kan. Nah, definisi dari aliran sungai itu adalah semua cekungan yang mengarah ke wilayah sungai itu disebut sebagai das. Jadi gimana nih das Bekasi kok ada di dekat-dekat puncak? Ya memang gitu. Jadi ini adalah Sungai Cikeas, dasnya itu adalah di wilayah cekungannya sama. Jadi ketika wilayah cekungan di wilayah das ini terjadi deforestasi dengan sangat masif gitu ya, maka begitu terjadi hujan besar, maka akan semakin besar bencananya. Itulah kenapa tahun 2020 akhir 2019 kita bikin kampanye besar tuh di Batang Toru untuk mengingatkan ini adalah wilayah yang rentan bencana. Kalau dipaksakan bencana itu akan cepat atau lambat akan datang. Dan ternyata apa yang kita bilang itu sebagai fakta. Dan sekarang terjadi gitu ya. Nah, ini makanya sebenarnya kalau bisa apa yang disampaikan orang-orang yang fokus di lingkungan itu nggak terjadi bro, serius. Kita berharap itu nggak pernah terjadi. Tapi karena di Greenpeace kita selalu ngomongin lingkungan, kita hampir tiap hari ngomongin bencana sebenarnya. Jadi
yang sangat menyedihkan yaitu karena apa yang terjadi di Batang Toru ini sesuatu yang terprediksi kan. Iya. Bahkan BMKG udah meramalkannya 5 hari sampai 6 hari sebelum terjadinya bencana. Ya. Artinya maksudku gini, taunya kita bahwa akan terjadi bencana, harusnya pemerintah bisa berpikir kan. Kalau kita balik ke ekonomi politiknya ya. Secara argumentasi yang punya evidence gitu ya. Harusnya pemerintah bilang bahwa tidak memungkinkan ada lagi tambang di sini. Tidak memungkinkan ada lagi sawit di sini. Cukuplah dengan yang ada misalnya gitu. Yeah. Dan ini juga udah cukup kan dengan ekonomi kita gitu. Misalnya kita tahu misalnya kayak PT Agincourt ya, walaupun mereka klarifikasi gitu. Tapi harus ada pernyataan kapan sih kita ini mau berhenti? Ya, Kapan sih kita mau cukup gitu? Kita tahu Sumatera itu diberkahi, Bro. Kita punya kalau kita bilang dari zaman atau Adam lah ya kan. POC lah paling dekat Bang. Biar banyak buktinya POC aja. Zaman VOC lah. Dari zaman VOC aja lada, karet gitu ya. Karet itu dibawa Belanda kan. Iya. Cabai, kakao, coklat gitu. Sawit itu juga dibawa Belanda 100 tahun lalu. Jadi udah ratusan tahun bumi Sumatera itu memberikan kemewahan pada Indonesia, bahkan nggak cuma Indonesia. Jangan-jangan Sumatera tuh yang membangun Belanda semewah sekarang. Iya, bisa kan? jadi. Dan itu bisa gitu. Kapan Sumatera bisa beristirahat dari luka panjang? Itu menurutku harus difikirkan sih sama pemerintah. Jangan sampai korporasi ini ngeruk-ngeruk rakyat yang rugi kan. Betul. Katanya buat negara ini pertumbuhan ekonomi, ternyata sekali musibah ruginya gimana nih? Uangnya dibawa orang tuh nggak juga bencana nasional dibikin, lantak kalian lah situ katanya. Betul. Nah ini kan juga berbahaya kan. Kita banyak narasi yang menyatakan bahwa sumber daya alam Sumatera itu milik nasional, tapi bencananya tidak. Ya, itu beredar di medsos tuh. Beredar di medsos. Itu yang kita minta sebenarnya. Kenapa Greenpeace ribut banget katanya gitu kan. Untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional, lalu memaksa presiden melakukan sesuatu. Nggak ada uangnya kayaknya Bang, apa cuman? Nah, itu yang kita prediksikan juga sebenarnya atau secara perhitungan. Tapi kan harusnya mereka bilang bahwa ada kas negara untuk dana darurat dan sebagainya. Tapi dan Pak Prabowo kan datang ke sana ya. Ya. Cukup, saya rasa cukup. Anggarannya ada, tersedia gitu kan ya. Yeah. Nah, tapi kan didoakan jadi presiden seumur hidup. bahkan itu nggak sensitif banget ya, nggak punya empati. Nggak ada sense of crisis coba. Tapi kan kita nanya gini, kau nih bilang cukup berapa cukupnya? Ya, Iya kan? kalau mau di breakdown. Di breakdown. Ini juga aneh Bang. Anggaran BNPB 2001 7T, 2025 jadi 1T. Iya. Ini ya, aku kemarin ketemu sama, ini pernyataan yang aku ambil langsung dari Komisi 11. Orang Gerindra, Pak Kamrut, kita diskusi ada di Tempo. Kamrut Samad ya. Kita kemarin aku diskusi di Kompas. 2025 itu kan hampir 2T, hampir 2T. 2025. Terus dana operasional dan sebagainya kata Pak Kamrut ya itu sekitar 300-an gitu ya. Jadi 1,7-nya itu adalah dana tanggap darurat. Ya kan? Dan uangnya tahun 2025 masih situ. Tapi di APBN 2026 di era APBN 2026 anggaran BNPB itu cuman sekitar 490 sekian miliar. Artinya apa? Dana tanggap darurat yang sekitar 1,7 itu nggak ada lagi di 2026. Bagaimana kalau seandainya bencana sebesar Sumatera ini terjadi lagi di wilayah lain di Indonesia? Ya itu negara pengen bilang matilah kau gitu. Nah, itu yang paling berbahaya sebenarnya karena dana tanggap daruratnya tidak ada. Di satu sisi ini jadi menarik juga sebenarnya. Soal kalau kita bilang ya harusnya BNPB anggarannya banyak. Tapi kepala BNPB-nya pernah tersangka korupsi kan? Ya. Yang kemarin kacau juga tuh. Di medsos saya mencekamnya juga tuh. Nah, ada akhirnya minta maaf juga. Ya. Itu aku sedang mencari-cari celah hukum ya. Kalau celah hukum untuk menuntut pemerintah memungkinkan. Kayak 3 tadi itu. Ya. 3 tadi itu memungkinkan. Aku mention lagi misalnya kayak gini. Oh itu sedang disusun Bang? Buat kita lagi berupaya untuk mencari ya, untuk kemungkinan mereka kita class action ya. Dan ini saya minta nih, setelah tanggap darurat ini,
masyarakat yang menjadi korban itu boleh loh melakukan menuntut atau menuntut tanggung jawab ya. Bahkan tuntutan kerugian itu bisa dilakukan. Bahkan ke Mahkamah Internasional. Juli 2025, Mahkamah ICJ, Mahkamah Internasional itu memutuskan bahwa negara-negara dapat dinyatakan melanggar hukum internasional ketika mereka tidak melakukan tindakan-tindakan atau bahkan melakukan tindakan yang memperparah krisis iklim. Jadi itu bisa gitu. Tapi soal yang tadi yang BNPB gitu ya, kan dia menyatakan tidak semengerikan yang di medsos. Terus dia minta maaf, ya kan? Ya. Maafnya kita terima. Tetapi di dalam bencana, isu kebencanaan, ada yang disebut sebagai golden time. Ada orang yang mungkin tadinya tidak harus meninggal, bisa tapi karena lamanya bantuan, dia menjadi meninggal. Gitu ya. Dan tapi kita nggak ngomongin saksi lagi-lagi ya. Nyawa satu pun itu sangat berharga. Ya, benar. Karena nyawa satu ini pun sangat berharga, maka di dalam SAR itu, di dalam kebencanaan, kita tuh nggak pernah bilang, misalnya ada orang tenggelam, itu nggak nanya, berapa orang yang tenggelam, mana kapalnya, mana manifestnya, nggak nanya, itu SAR langsung jalan. Ya. Itu perspektif kebencanaan. Benar. Gitu. Dia nggak, misalnya kita damkar, Pak ada kondisi darurat nih, tangan saya kejepit. Dia nggak nanya, kejepit apa gitu kan? Jalan. Dia jalan dulu terus dianalisis gitu. Jadi ada kemungkinan gitu ya, yang sebenarnya terjadi ketika sekelas kepala BNPB menyatakan itu kengerian itu tidak semengerikan yang di medsos, ada jeda kan? Ya. Artinya dia nggak punya sense of crisis, dan ketika tidak punya sense of crisis, artinya ada tindakan yang mungkin ditunggu di situ. Tapi setelah dia ke sana, dia akhirnya melihat, ternyata semengerikan ini. Yeah. Dari bencana terjadi dia sampai ke sana, kalau nggak salah itu di hari ke-5 atau hari ke-6. Bayangkan, 5 hari, saudara-saudara kita di Sumatera sana, di Sumatera Utara, Aceh, sama Sumbar, itu dalam situasi bencana. Walaupun katanya, udah ada bantuan pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerahnya juga udah bilang, angkat tangan kan? Yeah. Yang di Aceh angkat tangan tuh. Angkat tangan. Bahkan ada tiga pemerintah daerah yang bilang mereka udah nggak sanggup. Gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya cara berpikir pemerintahan yang menganggap enteng nyawa manusia, gitu ya, itu akan berdampak pada korban. Dan itu kenapa kalau kita lihat hari pertama, hari kedua, angkanya masih di bawah 100 kan? Ya. Korban tewas nih. Terus korban hilang ada, terus pendataan, tapi terus berlanjut. Sekarang angkanya udah angka 700-an. Dan belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan angka ini masih mungkin bertambah. Karena ada 2. Pertama, orang-orang yang belum ditemukan, yang dinyatakan hilang, sama yang dia sakit, luka dan sebagainya, karena tidak dapat akses kesehatan dan sebagainya. Yeah. Itu akhirnya ya semakin panjang. Jadi dampak langsung dari krisis iklim itu dan kebijakan pemerintah yang gagal melindungi lingkungan itu bukan soal orang kaya jadi miskin, orang miskin tambah miskin, tapi orang yang tadinya hidup menjadi mati. Maka sebenarnya itulah kenapa kemudian Undang-Undang Dasar memberikan jaminan bahwa kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan ruang hidup yang layak. Apa sih Bang kekhawatiran dari pemerintah menurut Abang kenapa tidak menetapkan bencana nasional ini? Walaupun kita lihat di perdebatan di media ataupun media sosial dia bilang belum memenuhi faktor undang-undang dan lain-lain. Ya. Tapi kalau menurut Abang ini apa? Iya. Tapi aneh juga ya orang Indonesia kita lah ya, kita kan warga negara Indonesia gitu ya. Iya, aku juga melihat di dalam situasi bencana ini kita masih bilang kayak gini nih. Ini belum kategori berdasarkan undang-undang itu. Iya. Tapi ini kan kita juga bicara fakta gitu ya. Dari jumlah korban. Ini korbannya nggak sebesar yang ada di wilayah Jawa misalnya gitu ya. Sering disebutkan sama Semeru kan. Yang Semeru sama gempa Jogja aja kayaknya nggak nasional deh. Tapi kan situasinya beda. Beda. Yang tadi ini kan soal bicara yang tadinya bisa tidak harus meninggal menjadi meninggal. Gitu. Dan jumlah penduduknya kan berbeda, karakteristik wilayahnya berbeda. Ini bahkan udah tiga provinsi gitu. Jadi
ada perdebatan lah soal bencana nasional ini. Lalu ya ada ketakutan soal apakah dana yang mencukupi dengan tidak gitu ya. Terbukanya keran bantuan internasional secara jor-joran gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita harus bertanya sebenarnya. Kenapa orang mengangkat isu soal ini harus menjadi bencana nasional? Kenapa orang-orang di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumbar itu teriak, tolong Pak, bencana nasional? Karena mereka yang kelaparan, Bang. Karena banyak yang kelaparan. Dan melihat pemerintah gagap mengatasi bencana ini. Bahkan pada level tanggap daruratnya gitu ya, itu gagap sekali. Sehingga, wah ini kemana negara? Gitu kan? Presiden datang di hari kelima. Kepala BNPB datang di hari kelima gitu. Lalu kemudian sebelumnya dia menyatakan tidak semengerikan yang di medsos gitu. Jadi ada kegelisahan dari warga negara. Ini kami punya pemerintahan nggak sih sebenarnya yang peduli terhadap kami, sehingga orang akan menguji kan. Kalau Bapak memang benar-benar peduli sama kami, tetapkan sebagai bencana nasional. Jadi desakan Greenpeace itu pun dan desakan banyak masyarakat sipil dan kawan-kawan di Sumatera itu adalah dalam rangka apakah pemerintah punya komitmen gitu. Jadi dalam rangka menguji itu. Apa keuntungan masyarakat yang terdampak ketika dia ditetapkan sebagai bencana nasional? Kalau begitu dia ditetapkan secara bencana nasional, artinya kan akan ada bukan peralihan ya, akan ada upaya khusus, semuanya terkomando di nasional. Bahkan bantuan akan lebih masuk lebih cepat, lebih besar gitu ya. Lalu kemudian model SAR-nya gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh udah ada eskapator. Lagi-lagi kan kita kalau bertanya, eskapatornya memang kita lihat, tapi berapa eskapatornya? Apakah jumlahnya cukup atau tidak? Nah, dengan dia ditetapkan sebagai bencana nasional, tentu dia akan menjadi fokus dan tidak hanya ada pada saat tanggap daruratnya, bro. Kan kita berharap ada rehabilitasi kan dan rekonstruksi pasca bencana. Siapa yang mau menanggung itu? Rumah saudara-saudara kita yang udah hilang karena bahkan sampai ke trauma healingnya itu ditanggung situ, Bang? Betul, di rehabilitasinya anak-anaknya. Apakah dana pemerintah daerah cukup atau tidak gitu ya? Tentu tidak cukup. Karena kan kemarin pemerintah daerah aja beberapa kali protes kan ke Pak Purbaya karena kena potong kan? Dana transfernya kena potong kan. Jadi transfer keuangan daerah ya, transfer ke daerahnya berkurang gitu. Artinya kalau pemerintah nasional tidak menetapkan sebagai bencana lalu tidak memberikan dukungan APBN yang kuat gitu ya. Dukungan APBN ini bukan ya kan udah ada APBN di situ. Enggak, kita tahu ini semua uang pemerintah dia pasti semua APBN gitu kan, dana transfer. Tapi yang kita minta adalah dukungan besar gitu. Jadi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, bebannya akan ke pemerintah daerah. Kalau bebannya ke pemerintah daerah, bayangkan berapa lama butuh bangkit dari bencana seperti ini. Sehingga kita butuh bantuan nasional. Tapi apa benar, Bang, bencana nasional ketika ditetapkan, internasional itu bisa langsung betul. Suka-suka datang gitu ngasih bantuan? Tapi tetap nggak suka-suka ya. Pasti. Tapi karena kan gini, bencana nasional itu kan akhirnya nanti komandonya di BNPB kan. Nah, ketika komandonya di BNPB, maka International Humanitarian Aid itu akan masuknya ke BNPB itu. Ke BNPB. Ada juga aku baca apakah ketika menetapkan bencana nasional itu secara legal standing internasional berhak melihat proses hukum yang terjadi terhadap pelaku-pelaku korporasi misalnya. Betul. Tapi dia lebih kayak gini. Aku juga lagi mencoba untuk mencari tahu lebih detail ya. Iya. Apakah badan PBB seperti UNHCR misalnya atau pengungsian atau yang kebencanaan itu mampu atau berhak memberikan hak jawab ya? Atau kayak special rapporteur-nya UN gitu ya. Dan aku berharap itu dilakukan kepada Pak Kepala BNPB. Kalau seandainya terbukti gitu ya bahwa karena sense of crisis dia yang sangat lemah dengan yang dibuktikan dari pernyataan dia itu, sehingga terjadi delay waktu, sehingga terjadi korban yang semakin bertambah karena delaynya waktu itu, dan itu bisa dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Ada ketakutan ke situ juga mungkin, karena ketika dia bencana nasional, tentu akan pandangan internasional akan tinggi. Tapi sebenarnya ini udah pandangan internasional. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera Utara ini
Aceh sama Sumbar itu nggak terjadi di kita aja. Kan siklon tropiknya bergerak. Jadi beberapa yang Thailand itu juga kena, wilayah Bangladesh berarti ya. Bangladesh, India, Timur Laut ke wilayah sini, ke wilayah yang Rohingya itu juga terjadi bencana. Dan Filipina juga kemarin. Jadi situasi bencana di Asia Tenggara, di regional ini, itu udah jadi perhatian internasional. Korbannya kalau nggak salah udah sampai ke angka 1.700-an. Include Indonesia? Total include Indonesia. Gitu. Dan kita menyumbang angka yang cukup besar ya, di angka menuju 1.000 ya. Ya. Seandainya tidak ada deforestasi, degradasi itu mungkin angkanya tidak seperti itu, Bang. Betul. Ada dua dia. Kalau seandainya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang secara masif, tentu tidak akan sebesar ini. Satu. Kedua, kalau seandainya Indonesia punya kesigapan bencana, anggaran BMKG-nya nggak dipotong, gitu ya. BNPB. Anggaran BNPB nggak dipotong, gitu ya. Dan dengan segala hormat ya, memenuhi gizi anak-anak itu penting. Tapi kita tahu banyak evaluasi yang udah menyatakan bahwa MBG sangat ini ya. 380 ya? T ya? Kementerian Lembaga Tertinggi. 300-an triliun lebih. Bahkan 30% jadi food waste kan katanya. Ada beberapa riset yang menyatakan begitu. Saya berpikir kayaknya kita Pak Prabowo dengan segala hormat gitu ya, butuh meninjau ulang kebijakannya dan melihat ini kembali, apakah ini sesuatu yang pas atau tidak gitu ya. Karena bencana akan terjadi di mana-mana dalam waktu yang sering. Dan itu tadi kan di depan kita bilangnya. Jadi lembaga UNFCCC-nya UN itu yang untuk khusus soal memantau soal climate change, ada sekitar 1000-an ahli, namanya IPCC. Mereka sudah membuktikan kalau suhu bumi naik lebih dari angka 1,5, maka bencana akan naik sampai 8 kali lipatnya terjadi. Jadi kalau dirimu sebut tadi itu kan Sumatera Utara 1000-an ya. Sumatera kalau nggak salah itu 1000-an. Total di Indonesia bencana hidrometeorologi yang terbaru itu kan sekitar 2.900, hampir 3.000. Kalau dalam hari-hari berikutnya, kalau kita stuck di angka 1,5 terus panas suhu bumi, maka akan terjadi bencana sekitar 23.000-nya. Apakah Indonesia sanggup membiayai bencana yang sebegitu banyak gitu ya? Dalam kondisi yang kayak gini aja kita nggak sanggup, gagap gitu. Jadi lagi-lagi ya Pak Prabowo, kalau program Anda mau berjalan dengan baik, jangan hanya sebagai pemadam kebakaran, memadamkan apinya. Tapi carilah akar masalahnya ada di mana. Mungkin ini memang bukan tindakan-tindakan kebijakan yang populis, karena tidak akan terlihat. Tapi kalau Anda mampu melakukan transisi energi gitu ya, kemudian berani mengatakan menghentikan deforestasi gitu, sehingga anak cucu orang-orang di Indonesia masih akan menikmatin alam gitu ya. Mengetahui orang utan di kampungnya sendiri. Batang Toru itu koridor orang hutan loh. Iya. Jadi kita nggak melihat orang hutan di kebun binatang. Di kebun binatang maksud gua ada jeda. Nggak. Tidak hanya melihat di kebun, tidak hanya melihat hewan di kebun binatang, tapi di habitat aslinya. Melihat harimau memakan hewan ternak begitu Bang ya? Iya, tidak melihat harimau memakan hewan ternak gitu ya. Tapi karena dia telah kehilangan wilayah tangkap dan jelajah dan sebagainya. Jadi memang ini mungkin bukan tindakan yang populis gitu ya, tapi suatu saat Pak Prabowo akan dikenang sebagai presiden yang peduli terhadap lingkungan dan masa depan anak cucu, anak bangsa. I hope so. Melihat background beliau, ada optimisme nggak Bang? Berat. Ya kan orang dinilai dari masa lalunya Bang. Iya. Yang Abang bilang tadi. Iya. Tapi aku ada harapan sebenarnya. Kalau nggak ada harapan udah selesai aja kita ini kan. Karena harapan yang membuat kita bertahan. Karena gini, keluarga Pak Prabowo ini peduli lingkungan, Bro. Pak Prabowo itu lahir. Yang mana satu, Bang? Ada nggak cuma satu bahkan. Oh iya. Keluarga Pak Prabowo ini adalah keluarga yang peduli
terhadap konservasi, terutama hewan. Di wilayah Kalimantan ya, ada keluarga Pak Prabowo yang punya pusat perlindungan orangutan. Bahkan di wilayah Samboja, di wilayah IKN, bahkan di wilayah Sumatera Utara. Jadi aku berharap ada keluarga Pak Prabowo gitu ya. Aku juga melihat banyak kok keluarga Pak Prabowo juga yang deforestasi juga Betul. aksinya. Betul. Pertambangan. Banyak. Ya kan? Banyak. Ada. Kenapa Bang notice yang mana nih? Banyakan mana Bang? Coba Bang. Jadi- Data Bang. ini kan soal harapan gitu ya. Oh, Ini iya, soal iya. harapan. Jadi masih walaupun jauh gitu ya, ada peluang gitu. Aku mungkin berpikirnya gini, pas mereka makan malam gitu ya, bro, udahlah gitu. Gitu. Aku Iya. mikirnya Oh, gitu. iya. Kadang kita nggak tahu ya. Nyari apa lagi? Iya, gitu. udahlah, cukup lah gitu. Iya, benar Lu sih. sekarang jadi kalau bahasa kita apa ya? Bahasa dia kan tuh misalnya kakaknya gitu ya. Kanda ini kan udah jadi presiden gitu ya. Atau udah punya cukup sekarang waktunya Indonesia berbenah gitu. Aku berpikirnya gitu sih. Iya. Ada yang menasihatin, kadang tuh nasihat-nasihat kayak gitu tuh bisa jadi lebih pas ya daripada kritik-kritik keras kita. Iya. Tapi bisa jadi kritik-kritik keras kita kayak podcast-podcast kayak gini memaksa orang-orang terdekatnya untuk menepuk pundaknya. Mau kemana sih buru-buru? Amin, bro? amin. Amin. Paten bang. Paten. Ada lagi bang. Selesai, cukup. Bungkus. Panjang gitu ya, orang Batam ini kalau buka umur susah memang. Guys-guysku, dunia hari ini bicara tentang climate change, environmental ekologis. Setelah itu food sovereignty, kedaulatan pangan. Tapi Indonesia kayaknya masih high politics. Ya. Tukar menukar jabatan, siapa mengisi ini. Aku berharap sih dengan insiden duka yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar, kita berbenah. Aku tunggu dulu, Bik. Aku pernah dengar peribahasa ini baru inget. Apa? Dia bilang kata-kata ini, cobalah menghitung uangmu tanpa menghirup oksigen. Benar nggak? Betul. Itu kata-kata siapa ya, Bang? Itu ya semacam meme gitu lah ya, tapi itu aku lupa juga kata-kata Iya. siapa. Cobalah menghitung duitmu tanpa menghirup oksigen. Betul. Itulah. Maka nggak akan pernah bisa. Pokoknya kata-kata dari Bang Paten tadi penutup podcast kita hari ini tetap tabah untuk saudara-saudara kita. Karena orang tua aku pun di Sibolga juga Bang. Iya. Internetnya Semoga mati. dilindungi nih. Jadi isu ini sangat penting untuk pembelajaran ke depan. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paten bro. Thank you ya.